sukacita, amin. Haleluya. Kondisi akhir-akhir ini memang tidak memungkinkan kita untuk bersukacita. Tapi ingatlah sungguh bahwa sukacita kita yang sejati adalah dari Tuhan Yesus. Karena kita punya Tuhan dan Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Karena kebaikannya sungguh nyata dalam hidup kita. Haleluya. Biar berkesudahan kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Yuk bersama katakan. Biar berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dia selalu baik. Jangan pernah lupakan segala kebaikannya dalam hidupmu. Katakan lewat pujian ini, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan, amin, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semua yuk, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Dia tetap baik. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita ada hari ini, itu semua karena kasih Tuhan. Kita hidup sampai hari ini, semua karena kemurahannya. Ingatlah kebaikannya dalam setiap hari-hari yang kita lalui. Dalam topik kali ini, kita mau diteguhkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Daikomers, kita siapkan hati kita. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Ini hati kami, bentuklah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan murah.
Puji nama Tuhan, Daikomers terkasih dimanapun berada. Kita patut berterima kasih kepada Tuhan karena saat ini kita dapat bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Secara bersama-sama kami dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan di saat ini. Biarlah kiranya Roh Kudus menuntun kami sehingga kami mengerti akan kehendak Tuhan. Dan apa yang kami mengerti itu dapat menghasilkan buah bagi hormat kemuliaan bagi nama Allah. Biarlah kiranya segala keberadaan kami di malam hari ini Tuhan pimpin dalam kekuatan roh. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam kesempatan yang baik ini, Daikomers yang terkasih, saya ajak kita buka satu bagian firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Mazmur 103 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Berdasarkan firman Tuhan yang saat ini kita baca, kita akan merenungkan sebuah judul yang menarik. Tidak melupakan kebaikan Tuhan di tengah kesulitan. Harapannya kita semua tanpa terkecuali Daikomers dapat mengingat-ingat kebaikan Tuhan meskipun kita berada di tengah-tengah kesulitan. Bicara tentang kesulitan, kesusahan, kesukaran, hal ini dapat terjadi dikarenakan oleh berbagai faktor. Dan dapat dialami oleh mereka baik yang anak-anak maupun mereka yang dewasa. Baik mereka yang miskin maupun mereka yang kaya. Baik mereka pekerja umum maupun mereka yang rohaniawan. Siapapun kita tanpa terkecuali, di saat kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini, kita tidak akan terbebas dari yang namanya kesulitan. Tidak terkecuali Daikomers. Namun harapannya meskipun kita berada di tengah-tengah kesulitan, Daikomers khususnya yang berada di tangan Allah tetap tidak melupakan kebaikan Tuhan, tetap mengingat kebaikan Tuhan. Apa saja sih kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang pernah kita alami, yang pernah Ia nyatakan bagi hidup kita? Mari kita sama-sama mengingat kembali kebaikan Tuhan ini. Mungkin pernah setiap kita melakukan kesalahan, membuat keteledoran, ya, membuat perkara-perkara yang tidak benar dan mengakibatkan kita susah, mengakibatkan kita tidak nyaman, mengakibatkan kita terpojok, mengakibatkan kita jatuh sakit. Tapi kalau malam hari ini kita hadir, kita sama-sama bisa menikmati hidup ini, ya, saya mau katakan bahwa itu adalah kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan bagi Daikomers dan juga bagi saya. Yang seharusnya mungkin kita tidak bisa melewati hari-hari kita pada saat itu. Tapi kalau hari ini kita bisa hadir, kalau hari ini kita bisa bernafas, hari ini kita bisa beraktivitas, saya mau katakan ini adalah kebaikan Tuhan. Malam hari ini juga, yang kedua, ya, malam hari ini, tatkala kita ini, ya, menyadari bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, telah diselamatkan oleh Tuhan, ya, telah ditebus oleh Dia, punya kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Allah, bersekutu dengannya, bersekutu dengan teman-teman kita seiman. Ya. Padahal tadinya, ya, kehidupan kita itu berhenti di lubang kubur. Ya. Kehidupan kita itu seharusnya binasa. Kehidupan kita itu sia-sia, tidak punya harapan. Saya mau katakan bahwa hal itu juga merupakan kebaikan Tuhan. Ya. Pada saat saya mengikuti, ya, berbagai macam upacara pemakaman, ya, selalu ada pemikiran yang mengusik, ya, tatkala melihat jenazah turun ke liang lahat. Ya. Begitu mengerikan liang lahat tersebut.
dalam kesendirian, ya, panas, ya, kehujanan, ya. Kalau orang tersebut itu, ya, dia tidak ada di dalam Tuhan, Yesus tidak ada bersama-sama dengan dia, maka hal itu sangat mengerikan. Ya. Tapi kalau malam hari ini kita adalah anak-anaknya, ya, saya mau katakan bersyukur sekali karena dia telah mengambil kita dari kebinasaan itu. Ya, meskipun kalaupun nanti kita mati, ya, kita ada di dalam dia. Saya mau katakan itu adalah wujud kebaikan Tuhan bagi hidup kita. Ketiga, bisa jadi kita pernah mengalami yang namanya kekelaman, kesuraman dalam kehidupan kita di masa-masa yang kemarin. Ya. Mungkin gagal proyek. Ya. Mungkin juga kita pernah mengalami kondisi dirumahkan atau bahkan di PHK, gajinya dipotong. Ya. Mungkin juga kita gagal di dalam hal cinta. Ya. Kita ditolak dalam hal cinta. Ya. Kita putus dalam hal cinta. Bahkan bisa jadi pada saat ini mungkin kita belum menemukan cinta kita. Kita mengalami masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita. Ya. Tapi hari ini kalau kita dapat menghadapi hari-hari kita, ya, dengan senyuman, ya, penuh harapan, saya mau katakan bahwa itu juga adalah kebaikan Tuhan. Yang tadinya mungkin kita berkata, sulit sekali saya melewati, ya, masa-masa yang saya alami saat ini. Tapi kalau malam hari ini kita bisa bersama-sama di tempat ini, saya mau katakan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Berarti, ya, kalau kita tidak melupakan kebaikan Tuhan, tidak ada rugi bagi kita. Kalau kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan, tidak ada ruginya bagi setiap kita. Tidak ada ruginya bagi Daycomers. Ya. Selain itu, dengan mengingat-ingat kebaikan Tuhan, dengan tidak melupakan kebaikan Tuhan, ya, hal itu berguna bagi kehidupan kita. Tujuannya apa sih? Kalau kita tidak melupakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kesulitan kita. Yang pertama, meskipun sulit, kita tetap dapat memuji Tuhan. Kalau kita lihat di ayat 1 dan ayat yang kedua, di sana ditegaskan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pemasmur menulis bagian ini bukan di saat dia mengalami kebahagiaan. Sebaliknya, kondisi yang dia alami adalah dia ada di tengah-tengah penderitaan. Dan di tengah-tengah penderitaan itu dia menulis Mazmur ini. Dia mengajak, dia berbicara terhadap jiwanya. Mari puji Tuhan. Iya. Dengan kata lain, firman Tuhan mau mengajari kita, mau mengajak setiap kita. Mari, kondisi apapun yang kita alami, sesulit apapun yang kita alami, iya, tatkala kita mengingat kebaikan Tuhan, tidak mengabaikan, tidak melupakan kebaikan Tuhan, maka kita dapat memuji Tuhan. Dan pujian kepada Tuhan ini kita naikkan dengan segenap batin kita. Segala keberadaan yang ada pada kita, kita pakai itu untuk memuji Tuhan. Tidak terpaksa, tidak dipaksa. Ya. Kenapa? Karena kita sadar Dia baik bagi setiap kita. Pikiran kita, kekuatan kita, akal budi kita, hati kita, kita kenakan semuanya untuk memuji Tuhan selalu. Yang kedua, apa gunanya sih kita mengingat perbuatan Tuhan di tengah-tengah kesulitan? Kita tidak melupakannya. Di sini firman Tuhan, di ayatnya yang ke-5, memberitahukan kepada kita bahwa kita akan tetap produktif. Meskipun sulit, tapi kita tetap akan bisa produktif, bisa berhasil, bisa berbuat sesuatu, kita bisa berkarya. Ya, kenapa? Karena kita selalu mengingat kebaikannya Dia. Ya, kita tidak mati ide, kita tidak mati dalam berkreasi. Ya, karena kita selalu mengingat kebaikannya. Dengan mengingat kebaikannya, kita punya keyakinan bahwa sekalipun saya ada di tengah-tengah kesulitan, Tuhan yang baik itu, Tuhan akan bekerja, Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan intervensi, Tuhan akan mengurapi saya, Tuhan akan memberkati semua yang saya perbuat tatkala saya melakukannya untuk kemuliaan Tuhan.
kita melakukannya penuh antusias. Ya, tidak menjadi lesu. Karena kita menyadari dan meyakini bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Dan tidak ada ruginya untuk mengingat kebaikannya di tengah-tengah kesulitan yang kita alami. Biarlah kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Penuh syukur kepada Allah hingga akan berakhirnya program ini, Daycomers masih setia menyaksikannya. Mari sebelum kita mengakhiri program ini, kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas pimpinan dan penyertaan Tuhan, baik dalam hidup kami maupun dalam program yang kami buat pada malam hari ini. Biarlah kiranya semua dari kehidupan kami terus ada di dalam tuntunan Tuhan, perlindungan Tuhan. Sehingga kehidupan kami, kehidupan yang mengalami berkat Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Hamba berdoa menyerahkan Daycomers dimanapun berada dengan segala tantangan yang mereka alami. Segala pergumulan yang mereka hadapi. Segala masalah yang mereka tanggung. Hari ini hamba berdoa, biarlah kiranya Tuhan, mereka tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Mereka tetap menyadari bahwa Tuhan Engkau adalah Allah yang peduli dalam hidup mereka. Peduli atas masa depan mereka. Kami berdoa pada saat hari ini, Tuhan tolong teman-teman kami dimanapun berada, biarlah kiranya kami semua ada di dalam berkat Tuhan. Kami juga berdoa untuk hari-hari ke depan, biarlah kiranya kami semua tetap bergantung berharap kepada Tuhan dan tidak melupakan kebaikan Tuhan. Selalu mengingat-ingatnya. Karena kami tahu, kami sadari sungguh dengan firman Tuhan yang malam hari ini kami dengar. Meskipun di tengah kesulitan, tatkala kami mengingat Engkau, kami dapat memuji Engkau dengan segenap hati kami. Kami dapat tetap produktif, berkarya, berkreasi, dan berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Kami tidak akan lesu, kami tidak akan jenuh Tuhan. Karena Engkau bersama-sama dengan kami.
Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan selalu menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kiranya Allah Engkau berkenan memberkati kami. Daikomers yang terkasih di dalam nama Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan, tengadakanlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Allah yang menjadi Allahmu di dalam Yesus Kristus, memberkati engkau, menyinarkan wajah-Nya kepadamu, menuntun langkah-langkahmu, sehingga engkau tidak terantuk, dan menguatkan setiap langkah-langkahmu, batinmu, untuk engkau terus bergantung berharap kepadanya. Dan engkau dalam hidupmu tidak akan kekurangan iman, karena engkau selalu mau bergantung berharap hanya kepadanya. Biarlah semua itu engkau alami dalam sukacita, ketenteraman, kebahagiaan, dan daripadanya engkau dapat menjadi berkat bagi sesamamu hari ini sampai Dia datang menjemput engkau yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat ini termeterai atas setiap Daikomers. Mari Daikomers yang percaya bersama saya katakan, amin. Daikomers yang terkasih di dalam nama Tuhan, ya, harapannya, mari kesulitan apapun yang kita alami hari ini, hari ke depan, yang tentunya masih misteri bagi kita, jangan pernah kita lupakan kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena dengan mengingat, dengan tidak melupakan kebaikan Tuhan, maka kita dapat memuji Dia senantiasa dengan segenap hati kita. Dan kita juga dapat tetap produktif dan menjadi berkat bagi banyak orang. Daikomers dinamis, Daikomers ada di tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke Daikomers, saya yakin dan percaya bahwa kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan untuk informasi kegiatan Daikom selanjutnya, kalian dapat menyaksikannya di dalam info Isa Al-Masih. Jadi nantikan selalu ya. Dan sebagai penutup dari ibadah kita pada malam hari ini, Mazmur 103 ayat 2 berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya." Tuhan Yesus